أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقد ميصاه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنا أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد من أهله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Sadaqallahul azim. Dan terjemahannya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu.
Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Dia, Yusuf, berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari sekeluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia, Yusuf, termasuk orang-orang yang benar." Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku. Mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Asbabun nuzul dari Quran Surah Yusuf ayat 23-29. Menurut penjelasan para mufassir seperti Ibnu Katsir, ayat 23-29 merupakan bagian dari rangkaian kisah Nabi Yusuf yang diceritakan kembali oleh Allah, bukan respon langsung terhadap suatu kejadian tertentu pada masa turunnya wahyu. Oleh karena itu, ayat ini lebih tepat dipahami sebagai kisah edukatif atau qasas Al-Quran yang mengandung banyak pelajaran moral dan spiritual. Dengan demikian, ayat 23-29 tidak memiliki sebetulnya yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari tujuan besar diturunkan surah Yusuf, yaitu yang pertama memberikan pelajaran atau ibrah melalui kisah Nabi Yusuf, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ujian dakwah, menunjukkan bahwa kebenaran akan menang atas kebatilan. Selain itu, ayat-ayat ini secara khusus menampilkan ujian moral yang dihadapi Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, yang menjadi contoh nyata tentang keteguhan iman, kesucian diri, dan pertolongan Allah kepada hambanya yang bertakwa. Adapun penafsirannya yang pertama, yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir, menceritakan ujian besar yang dialami Nabi Yusuf ketika ia digoda oleh istri Al-Aziz di rumahnya. Wanita tersebut merayu Yusuf dengan serius dan menutup semua pintu agar tidak ada yang melihat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Aziz kemudian menyadari tipu daya wanita tersebut, tetapi kasus itu ditutupi demi menjaga kehormatan keluarga, meskipun kebenaran Yusuf sudah jelas. Dari peristiwa ini terlihat bahwa Allah menjaga Yusuf dari dosa dan menampakkan kebenaran melalui bukti nyata. Menurut tafsir Al-Munir yang menjelaskan bahwa ayat 23-29 dari surah Yusuf ketika beliau berada di rumah Al-Aziz di Mesir pada masa itu, Yusuf berada dalam posisi yang dipercaya dan hidupnya dengan baik. Az-Zuhaili menerangkan bahwa istri Al-Aziz mulai melakukan rayuan secara aktif dan berulang kepada Yusuf. Rayuan ini bukan sekedar ajakan biasa, tetapi sebuah usaha yang terencana dan dilakukan dengan berbagai cara. Adapun nilai pendidikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 23-29 yang pertama, yaitu pendidikan menjaga kehormatan atau iffah dan kontrol diri. Dalam konteks pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter harus dimulai dari dalam diri, yaitu dengan menanyakan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan. Yang kedua, pendidikan penguatan iman dan muraqabah atau kesadaran diawasi Allah. Penting untuk ditanamkan sejak dini karena akan membentuk pribadi yang jujur dan bertanggung jawab, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pertolongan Allah datang kepada hambanya yang menjaga keikhlasan dan ketakwaan. Yang ketiga, pendidikan ikhtiar nyata dan tanggung jawab moral.
peserta didik harus dilatih untuk memiliki keberanian dalam mengambil tindakan yang benar. Meskipun sulit, pendidikan harus mendorong siswa untuk tidak hanya memahami nilai-nilai moral, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya.